Baik. Baik, perkuliahan kita oke, baik. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas pertemuan pertama ini ya tentang arsitektur komputer. Ini adalah kelanjutan dari perkuliahan organisasi komputer. Ketika kita berbicara organisasi komputer, itu adalah kita lebih banyak berbicara device yang berhubungan dengan komputer itu sendiri. Nah, sedangkan untuk arsitektur komputer ini nanti kita akan berbicara pada instruksi setnya. Kemudian selain instruksi set nanti juga ada beberapa bagian, tapi tidak mengarah pada device di situ. Ya. Oke, baik. Ini sebagai introduction mata kuliah kita. Jadi di sini 2 SKS, kemudian jadwalnya itu Senin dan Selasa. Nah ini ruangannya posisinya online. Nah bagi yang memperdalam atau mengulang mungkin nanti bisa bisa menyimak. Dan saya rasa materi yang saya sampaikan juga tidak jauh dari materi sebelumnya. Jadi adik-adik yang mengulang nanti bisa menyimak lebih bagus lagi supaya tidak mengulang. Oke, ini adalah peraturan perkuliahan kita di sini. Jadi mahasiswa di sini wajib mengikuti perkuliahan secara online dan tentunya walaupun secara online tetap harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini apa? Bertanggung jawab di sini berarti adik-adik tetap harus mengikuti. Kemudian kamera ini nanti wajib kita nyalakan ya mungkin 10 menit pertama ketika saya suruh dan pada saat tanya jawab dan 10 menit terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui bahwa yang hadir itu benar-benar adik-adik sendiri. Kemudian menggunakan pakaian secara bebas dan sopan. Kemudian selama perkuliahan, mikrofon itu mohon untuk di mute. Jadi jika akan bertanya atau menjawab baru di unmute. Seperti itu. Oke. Sebentar ini saya rubah dulu ya. Oke, saya rubah dulu device saya. Oke. Kemudian ini komposisi nilai kita, tugas 50%, UTS OS 25-25 gitu. Kemudian ini adalah topik dari perkuliahan kita. Jadi nanti di sini ada introduction di sini nanti, kemudian fundamental of architecture komputer. Nah nanti sampai ke sini, kemudian kita akan melihat arithmetic operation, kita akan melihat ada addition
addition, subtraction, dan multiplication. Kemudian ada arithmetic operation yang lainnya, ada division, floating point operation. Baru nanti kita akan berbicara mengenai instruction set arsitektur. Jadi ini perintah-perintah yang digunakan di dalam komputer. Kemudian ada mode pengalamatan, addressing mode. Kemudian kita nanti setelah itu membahas mengenai SAP1. SAP1 itu adalah simple as possible 1, yang mana artinya ini adalah sebuah komputer yang didesain sesederhana mungkin. Kemudian ada SAP2, SAP3, dan terakhir kita akan mempelajari yang namanya MIPS atau Million Instruction per Second. Ini adalah beberapa topik bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pengertian arsitektur komputer sendiri, di situ kita akan berbicara mengenai konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Misalkan seperti ini, bagaimana komputer itu bisa mengerjakan sebuah operasi, misalkan A sama dengan B ditambah C. Nah, ketika kita memberikan instruksi A sama dengan B ditambah C, di situ nanti, nah, komputer akan melakukan istilahnya compile ya. Ketika di-compile di situ nanti dari high level language ini nanti kemudian dia akan terjemahkan ke low level language. Jadi di situ nanti dari A sama dengan B ditambah C, di situ nanti dia akan terjemahkan menjadi penjumlahan itu menjadi apa. Berarti nanti akan menjadi instruksi add. Nah, add ini nanti dia mengambil operannya apa saja. Operannya ada B dan C. Kemudian disimpan di mana? Simpannya nanti adalah disimpan di dalam A. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, sehingga di sini arsitektur komputer sendiri itu adalah sebuah ilmu tentang bagaimana tata cara interkoneksi antara bermacam-macam komponen pada perangkat keras hardware agar dapat menghasilkan sebuah komputer yang bisa memenuhi kebutuhan fungsional. Nah, ini kalau berbicara ini target keuangan ini adalah berbicara bagaimana kita mengoptimalkan, misalkan ketika saya nanti butuh memori sekian, kemudian cost-nya berapa. Kemudian kalau saya mau mendesain prosesor seperti ini, cost-nya berapa di situ. Jadi itu gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah lanjutan dari pengertian tadi. Jadi di sini nanti kita akan lebih banyak berbicara mengenai set instruksi. Mungkin yang kemarin sudah pernah mengikuti mata kuliah arsitektur komputer ini, set instruksi ini sudah sedikit paham atau sudah paham itu ya. Jadi ada bermacam-macam set instruksi yang digunakan. Tergantung kita pada saat menggunakan komputernya ini jenisnya yang mana. Ketika kita menggunakan SAP1 di sana itu hanya ada 5 instruksi. Jadi terbatas karena memang generasi pertama ini hanya untuk mengenalkan bagaimana instruksi ini berjalan. Kemudian SAP2. Nah, SAP2 ini sudah mulai meningkat jumlah instruksinya. Kemudian nanti SAP3. Di SAP3 kita sudah mengenal nanti kondisional ya. Jadi misalkan ketika ada satu perintah dengan kondisional, contoh yang paling sering kita lakukan ada if else, atau mungkin ada switch case di situ. Nah, ini sudah bisa mendukung. Tetapi kalau di SAP1 itu belum bisa untuk kondisional. SAP1 dia hanya bisa penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian tidak bisa, perkalian juga tidak bisa. Jadi perkalian di sini dengan cara menggunakan menjumlahkan berapa kali di situ. Misalkan 2 kali 3, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 di situ. Ini adalah contoh. Kemudian jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan jenis-jenis data di situ nanti.
Jadi masing-masing komputer mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jumlah bit yang digunakan pun juga berbeda-beda. Nah, ini adalah gitu. Nah, capaian pembelajaran lulusannya apa di sini nanti CPL-nya. Nah, nanti di sini mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam atau material di situ nanti. Kemudian teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dari komputer di situ. Ini CPMK-nya, capaian mata kuliahnya di sini. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan komputer, mahasiswa mampu menjelaskan sistem komputer, mahasiswa mampu menjelaskan CPU, mahasiswa mampu menjelaskan unit control, dan terakhir menjelaskan organisasi paralel computing. Ini referensi kita, adik-adik, ada 3 referensi yang nantinya bisa dicari di situ. Nah, ini sekedar mereview dari organisasi komputer kemarin. Kalau kita lihat di sini ada struktur dan fungsi dari arsitektur komputer, kita bisa lihat kan bahwa komputer di sini kalau kita perbesar di situ akan terdiri dari beberapa komponen, ada CPU, ada main memory, ada input outputnya, dan di sini dari ketiga komponen ini akan disambungkan dengan sebuah sistem interkoneksi. Dan saya rasa adik-adik masih ingat. Nah, di dalam CPU sendiri itu nanti ada control unit, ada arithmetic logic unit, ada register CPU. Jadi di sini register CPU ini adalah memori yang berada di dalam CPU, di mana memori ini memiliki kecepatan yang paling tinggi, tetapi bukan memori paling kecil. Kalau memori paling kecil itu bukan register, tetapi adalah flip-flop. Nah, flip-flop di situ dia hanya bisa menampung 1 bit, dan terkecil. Kemudian bagaimana struktur dan fungsi dari komputer? Ada fungsi pengolahan data, pemindahan data, kontrol data, penyimpanan data. Jadi ada data processing kalau kemarin kita lihat, kemudian data movement, kontrol data, dan data storage di situ. Nah, bagaimana pengolahan data? Pengolahan data masih ingat ya. Jadi bagaimana mengolah dari misalkan ada penjumlahan A ditambah B, itu nanti bagaimana komputer akan mengolah. Kemudian memindahkan data. Jadi misalkan saya mau memindahkan dari keyboard ke dalam layar atau sebaliknya. Kemudian kendali, kemudian menyimpan, itu berarti ketika saya mendownload dari server, saya simpan di komputer saya. Itu adalah struktur dan fungsi dari arsitektur komputer. Kemudian bagaimana klasifikasi arsitektur komputer? Nah, ini menurut von Neumann. Nah, menurut von Neumann di situ memiliki 3 subsistem dasar, yaitu ada CPU, memori utama, dan sistem I/O. Kemudian dia menggunakan program yang namanya storage program. Storage program ini artinya apa? Jadi program sebelum dijalankan dia akan simpan terlebih dahulu, baru bisa dijalankan. Ini adalah mengenai von Neumann di situ. Nah, ini nanti materi-materi yang kita bahas ya ke depan. Jadi minggu depan kita akan mencoba membahas ini, bagaimana nanti instruction mesin von Neumann, kemudian format, size, address, dan sebagainya. Nah, ini set instruksi. Set instruksi atau kumpulan instruksi. Jadi di sini didefinisikan sebagai suatu aspek yang berhubungan dengan instruksi atau perintah di situ nanti. Nah, nanti kita akan macam-macam ya. ISA itu Instruction Set Architecture, itu nanti punyanya Intel 86 Family, kemudian 64, IBM, PowerPC, Motorola, ataupun yang lain-lain. Ini adalah gambaran aja, gambaran bagaimana sebuah komputer itu digambar dalam diagram. Di sini ada input, tentunya menggunakan komponen input. Di sana kita mengenal ada keyboard, mouse, scanner, itu input, kemudian dia akan diproses di dalam CPU. Dan nanti memori ini ada 2. Jadi
semua input yang akan diproses di dalam CPU itu memorinya harus dipindah ke dalam register terlebih dahulu, baru bisa diproses di ALU dan dihasilkan outputnya. Ini gambaran bagaimana sebuah instruksi itu berjalan. Ini alamat, ini instruksinya. Nah, di sini ini menggunakan apa itu one operand ini ya, menggunakan one operand. Oke, saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Pergi bos, mana bos? Oke, ada pertanyaan adik-adik? Halo, apakah ada pertanyaan? Apakah suara saya tadi terdengar? Mungkin Terdengar, Pak. Ada pertanyaan untuk pertemuan pertama ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi selama satu semester nanti kita akan membahas beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ini karena saya biasa menggunakan dual monitor, kadang menggunakan satu monitor itu agak bingung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya share dulu untuk barcode-nya. Oke, silakan itu di scan kalau sudah boleh meninggalkan room. Kita bertemu lagi minggu depan. Permisi, Pak. Iya. Mohon maaf, nama saya Adil Mustafa. Sepertinya ada kesulitan absen. QR code-nya expired katanya. Yang siapa? Atas nama siapa? Semuanya kelihatannya, Pak. Ini saya bener bukanya bener deh ini ya. Sebentar. Sebentar deh. Ini juga apa itu? Siapnya juga muter-muter. Gitu ya, Pak. Iya, ini adik bisa lihat sendiri tuh siap di tempat saya muter-muter juga. Iya, Pak. Benar. Kenapa ini?
ini kita lihat ya. Gimana? Coba ini di scan bisa enggak? Oke, bisa ya. Yang sudah Bisa, Pak. yang sudah silahkan boleh meninggalkan room. Terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf kasih, Pak, Pak. untuk saya Muhammad Alam Firdaus dari tadi nggak bisa absen Pak, absen. Ya, nanti saya klik aja. Oke, makasih Pak. Oke. Permisi Pak. Mm-mm. Nama saya Muhammad Pratama Wibawa. Sama seperti Alam Firdaus barusan masih nggak bisa absen, masih absen kaki. Anu aja, gini aja yang nggak bisa absen, silahkan WA ke saya. Atau chat aja, chat di MS Team. Biar nanti bisa saya ini. Biar bisa saya Siap. atur. Oke ya. Oke, di kolom chat ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Pak Mudin ada Pak Mudin banyak. Pak Ustaz. Gus. Upacara penerimaan kembali mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Ponorogo tim 1 tahun akademik 2020-2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro 16 Februari tahun 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini
Terima kasih.